Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia dan tetap semangat ya. Amin. Nah, teman-teman, kali ini aku mau share kegiatan aku dimulai dengan lipatan pakaian aku ya. Alhamdulillah sih ini nggak terlalu numpuk karena kemarin kan udah aku lipat juga ya teman-teman sebagian gitu ya. Jadi ini tuh ya tinggal sedikit sih yang belum dilipat-lipatin gitu ya. Dan ini juga sebenarnya pakaian udah 2 kali cuci baju ya teman-teman, tapi belum dilipat-lipat. Bahkan ini tuh yang aku pilih tuh ya pakaian yang gede-gede aja. Nah, pakaian yang kecil-kecil yang punya anak-anak itu tuh belum aku lipetin entar gitu ya. Karena pakaian anak-anak tuh juga nggak banyak. Jadi udah aku nggak lipet-lipetin teman-teman, aku biarin aja dulu gitu ya. Pokoknya dibagi-bagilah tenaganya ya. Karena kalau aku ngelipet pakaian tuh seringnya gitu teman-teman. Kalau misalnya agak banyak aku bagi gitu ya. Pakaian yang kecil-kecil aku keluarin. Jadi aku dahuluin ngelipet pakaian yang gede-gede dulu gitu. Jadi nanti pas aku senggang aku lanjutin deh ngelipet pakaian yang kecil-kecil juga gitu ya. Biar apa ya, biar nggak berasa-berasa banget ya teman-teman. Kalian lagi pada ngapain teman-teman? Gimana lipatan pakaian kalian, aman? Ataupun mungkin kalian itu tim yang rajin banget ngelipat pakaian setelah pakaian itu diangkat dari jemuran ya. Kalau aku sih belum bisa ya teman-teman. Karena aku kan jemurin kadang nyuci itu udah agak siangan gitu selesainya gitu ya. Jadi ya pas aku mau main volley malah pakaian itu aku angkat dari jemuran terus aku pindahin ke teras gitu kan. Terus ya udah deh aku tinggal dan aku pergi main volley gitu teman-teman. Nah, kadang malam harinya baru aku lipat, bahkan kadang ya nunggu besoknya lagi. Jadi kadang tuh udah numpuk duluan karena aku belum serajin itu sih teman-teman. Aku belum serajin itu banget, masya Allah. Padahal pengen banget sih teman-teman jadi orang yang rajin gitu ya, yang habis diangkat jemurannya langsung dilipat gitu teman-teman. Cuman ya kadang tuh kalau semuanya tuh mau diburu-buruin malah kadang takutnya nggak keburu gitu ya, dan jadinya beban gitu. Jadi ya udah deh teman-teman, aku biarin aja lah gitu ya, pas senggang baru aku lipat. Oke, alhamdulillah ini udah selesai teman-teman. Kalau di videoin mah cepet ya, untuk ngelipetin pakaiannya. Kalau aslinya mah baru lama ya. Karena kan kalau misalnya di aslinya itu kan emang nggak di videoin, nggak dipercepat gitu kan. Nah, kalau di video kan dipercepat jadi kayak kelihatannya sebentar. Padahal aslinya itu ngos-ngosan ya teman-teman buat ngelipet ini doang. Oke, ini aku nggak langsung susun ke si pakaiannya teman-teman, aku biarin dulu deh pakaiannya karena itu aku mau sedikit rapiin juga nanti lemari, baru aku susun pakaiannya ke dalam lemari gitu. Dan ini aku mau nyapu-nyapu teman-teman di dapur, entah kenapa tiba-tiba ini tuh aku kumat mau sedikit pindah posisi ya, tapi akhirnya malah nggak jadi teman-teman karena aku ngerasa posisi yang aku ubah malah nggak pas, jadi aku balikin lagi. Tapi nggak apa-apa, ini aku singkirin dulu mejanya karena yang mau aku geser itu sedikit tuh meja makan. Kayak mau nyoba aja gitu teman-teman mindahin posisi si meja makan gitu ya. Tapi ya tetap seperti yang aku bilang tadi, akhirnya tuh malah aku balikin lagi karena menurut aku kayak kurang pas gitu. Anak-anak itu sekarang tuh bener-bener aktif banget ya teman-teman. Setiap hari tuh pasti kayak bantal, selimut itu semua diberantakin, semua itu dijadiin mainan gitu ya teman-teman. Jadi dari misalnya kayak selimut dijadiin tenda, padahal sebelumnya mereka itu punya tenda gitu ya teman-teman, punya tenda-tenda, tapi malah mereka tuh lebih senang yang dijadiin tenda itu selimut gitu ya. Makanya tenda-tenda mereka itu malah dirusakin gitu ya. Jadi aku nggak beliin lagi, udahlah biarin aja. Karena mereka main tenda-tenda itu juga nggak selalu ya, kapan kumat aja, kapan pengen aja. Jadi ya udah aku nggak beliin lagi. Kalau pas mereka mau main tenda-tenda pakai selimut ya udah nanti selimutnya itu dicantolin gitu di paku, kok di apa ya, dipaku atau misalnya di lubang-lubang dinding rumah gitu ya, biar bisa nyangkut atau diiketin gitu. Nah teman-teman, jadi ya biar mereka tuh bisa main gitu. Nah, ini aku sapu-sapuin dapurnya teman-teman, alhamdulillah ya, nyapu-nyapuinnya mah nggak lama karena kan sebenarnya dapurnya juga nggak yang besar-besar banget ya, jadi kayak bentar juga sih selesai nyapunya. Nah, itu tadi kan aku ubah posisi si meja makannya, tapi aku kayak ngerasa nggak pas. Jadi udah deh aku balikin lagi posisi meja makannya, tapi kayak cuman aku geserin apa ya, geserin tempatnya aja teman-teman. Kalau untuk bentukannya mah sama aja, tapi ini tempatnya aku agak sedikit geser. Dan ini juga untuk kursinya, biasanya itu kan aku isi semua sudut ya teman-teman. Nah, kali ini tuh aku bikin berhadap-hadapan kayak gini aja langsung. Ya kayak gini aja sih teman-teman untuk apa ya, untuk geser-geser tipis-tipisnya. Pokoknya geser aja gitu ya teman-teman.
Nah, aku lanjut. Ini aku mau beres-beres pastinya di sini, dan sebelum itu aku mau pisahin dulu minyak jelantah. Minyak bukan minyak jelantah sih, minyak sisaan aku ngegoreng telur tadi aku pisahin ke dalam apa ya, ke dalam wadah ini, teman-teman. Dan itu aku ternyata kedatangan tamu ya, tetangga aku di sebelah. Dia tuh nanyain apa gitu aku lupa. Jadi ya udah deh gitu ngobrol sebentar. Tapi sebentar doang ya, dia tuh langsung pulang, itu orang sebelah rumah, teman-teman. Jadi kayak udah biasa juga lah ya. Oke, langsung aja di sini wajan yang tadi bekas aku ngegoreng telur itu aku langsung cuci, teman-teman. Karena alhamdulillah cucian piring aku tuh nggak ada, udah aman sentosa. Karena itu kebetulan aku tuh bikin video buat reels gitu loh, teman-teman, pas nyuci piring. Jadinya ya aku nggak nyuci piring lagi deh di video ini, karena aku cuma pakai handphone ya, buat pakai satu handphone buat reels dan juga buat YouTube. Padahal aku punya dua handphone. Nah, kenapa aku nggak manfaatkan aja dua-duanya? Karena kamera handphone aku yang lama tuh kurang jernih ya, teman-teman, menurut aku. Jadi ya udah aku pakai yang ini aja. Ditambah lagi kalau kamera handphone aku yang lama itu nggak bisa apa ya, dibikin kamera 0,6 gitu loh, teman-teman. Nah, kalau yang ini kan bisa. Jadi kayak gambarnya tuh jadi lebih kelihatan jauh gitu. Padahal aslinya mah deket banget gitu, teman-teman. Jadi kayak aku lebih senang pakai yang ini gitu. Udah lebih nyaman aja gitu. Oke, ini aku rapi-rapiin dulu isi dari storage box aku ini ya, teman-teman, karena emang isinya udah amburadul banget. Takutnya kalau misalnya isinya itu amburadul terus nggak dirapihin, nanti tuh ujung-ujungnya malah pas aku beli aku nggak ngeliat ternyata ada stok gitu kan. Jadi aku rapihin aja. Nah, seperti ini nih, teman-teman, penampakan rumah aku ya kalau misalnya aku aktivitas di dapur. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih. Parah ya, teman-teman. Oh, Masya Allah, bener-bener deh ya. Ini tuh seperti ini setiap hari loh, teman-teman. Setiap hari. Benar-benar setiap hari, nggak pernah libur kayak gini ya. Terus keadaan rumah, misalnya kamar aku rapihin gitu ya, bantal-bantal udah aku susunin. Nah, pas anak-anak mau main, nanti bantal-bantalnya semuanya diambil, selimutnya diambil. Makanya kadang aku tuh suka ngeberesin kamar itu pas mereka menjelang tidur siang gitu. Jadi kan mereka tuh kan mau tidur siang, jadi udah nggak dimainin lagi ini. Jadinya lumayan agak lama lah untuk kasurnya itu rapi. Karena kan setelah mereka bangun tidur, teman-teman, itu tuh palingan bangun tidur, makan, terus main mereka sebentar, terus kita langsung berangkat volley juga gitu kan. Jadi mereka belum sempat yang ngeberantakin rumah banget gitu. Jadi agak lama rapinya. Tapi kalau keberesin dari pagi ya begini, teman-teman, jadinya kayak ngulang lagi gitu ngeberesinnya. Kalau aku lagi rajin mah, teman-teman, ya aku pagi aku beresin kamar, nanti siang aku beresin lagi. Tapi kalau lagi nggak serajin itu ya udah aku beresinnya siang hari aja pas anak-anak mau tidur aja. Beginilah kalau misalnya punya anak yang masih kecil ya, teman-teman, dan benar aktif banget sih. Ini tuh umurnya 4 tahun, jadi lagi bener-bener aktif-aktifnya banget, semuanya dimainin, teman-teman. Pokoknya mereka itu tuh nggak bisa diem gitu ya. Kayaknya kalau diem itu tuh ya cuman pas demam, pas tidur. Nah, itu tuh aja yang diemnya. Kalau selebihnya itu mereka tuh benar-benar super aktif. Nah, di manakah anak-anak pas aku lagi beresin ini? Anak-anak lagi ada di kamar mandi ya. Jadi mereka itu lagi mandi di kamar mandi. Tadi setelah aku gosokin giginya, aku kasih aja ke mereka sikat giginya, terus aku tambahin lagi odolnya sedikit. Jadi diulang lagi gosok giginya sama mereka. Ya udah biarin aja mereka di kamar mandi. Biar akunya juga bisa beres-beres gitu ya. Jadi setelah beres-beres selesai, mereka juga udah selesai mandi. Jadi langsung nanti tuh ganti baju dan langsung tidur. Jadinya aku bisa aktivitas yang lain juga gitu. Nah, ini aku lap-lapin untuk kursinya, teman-teman, bukan sok bersih atau gimana-gimana ya, karena memang itu tuh tadi mereka tuh habis makan apa sih itu namanya, nyam-nyam, teman-teman. Nah, itu tuh coklatnya, teman-teman, digosok-gosokin ke apa ya, ke kursinya dan ke lantai juga berserakan tuh, kalian bisa lihat ya, kotor banget. Jadi ya udah deh, ini aku bersihin dulu. Terus tuh juga mereka makan coklat itu tuh, teman-teman. Yang kecil itu isinya coklat yang ada isinya gitu. Ya, seperti inilah, teman-teman ya. Masya Allah, benar-benar luar biasa sih, teman-teman, kerjaan anak-anak ya. Walaupun rumah itu tuh jarang banget yang bener-bener rapih ya, keseringan itu kotor dan keseringan itu berantakan. Aku sih senang-senang aja karena dengan itu tuh aku jadi ada ide konten kan buat beres-beres. Jadi ya anak-anak happy, maknya juga happy, ada ide konten gitu ya, teman-teman. Aduh, mohon maaf agak keselak.
Oke, setelah tadi aku lap-lapin mana yang perlu dielap, di sini aku lanjut mau nyapu-nyapu ya teman-teman. Aku sapu-sapuin semuanya di area ruang serbaguna ini. Karena ini kan si karpetnya itu kan warnanya itu terang ya teman-teman. Jadi ini tuh kalau misalnya ada yang kotor-kotor tuh langsung kelihatan gitu. Jadi aku tuh selalu ngebersihinnya itu pakai elap yang agak basah gitu ya. Jadi biar lebih enak ngebersihinnya. Karena aku nggak kuat kalau setiap hari harus ngepel depan belakang teman-teman. Jadi aku tuh ngepelnya nggak setiap hari ya teman-teman, tergantung keadaan aja. Kadang 3 hari sekali, kadang 2 hari sekali, kadang seminggu sekali malahan ya, tergantung keadaan aja. Karena nggak kuat sih kalau setiap hari kalau ngepel tuh. Karena kan ngepel itu salah satu kerjaan tuh yang lumayan bikin capek ya teman-teman. Aduh bener-bener capek sih ngebungkuk-bungkuk gitu. Makanya ya udah aku nggak ngebersihinnya tuh setiap hari. Oke, ini aku juga lanjutin ngebersihin sampai di luar pastinya ya teman-teman. Tapi sebelum itu aku simpen dulu sepedanya anak-anak. Dan ini untuk apa ya si tikernya aku mau gulung dulu nih teman-teman. Karena ya aku mau nyapu-nyapu di sini. Sekarang itu tuh meja yang kemarin aku pakai di dalam ya, yang buat meja tamu sementara itu udah aku balikin lagi ke teras ya teman-teman, karena kan alhamdulillah aku udah punya meja yang baru untuk di ruang tamu. Walaupun mejanya itu kecil, minimalis banget, tapi itu tuh kelihatan cakep ya. Karena aku tuh sebenarnya cari meja plastik yang seperti yang di luar ini teman-teman, tapi yang warnanya putih gitu, dan ternyata nggak ada. Di online itu ada, cuman aku takutnya tuh nggak sesuai sama ekspektasi aku, karena aku lihat komen-komenannya gitu ya, sering ngirim salah warna katanya gitu. Jadi aku kayak ragu gitu teman-teman beli yang itu. Terus aku coba cari-cari di toko yang lain, malah ongkirnya itu mahal banget ya. Jadi ya udah deh, aku cari aja meja yang apa yang aku di dalam rumah itu yang harganya nggak terlalu mahal, terus juga untuk reviewnya juga bagus-bagus menurut aku, dan plus gratis ongkir juga ya waktu itu. Dan ternyata dia tuh emang cakep, estetik banget ya teman-teman kelihatannya. By the way teman-teman, untuk nyapu area teras ini ya, aku tuh kalau sekarang tuh nyapunya 2 kali. Jadi, sekali siang hari begini, sekalinya tuh nanti malam ya pas mau tidur, kan bersih-bersih rumah tuh ya, kayak nyapu-nyapu sebelum tidur gitu. Nah cuman itu aja, nggak sering-sering aku nyapu. Kalau dulu pagi aku nyapu, sore aku nyapu, karena kan sekarang tuh sore aku udah ada kegiatan baru gitu ya, udah olahraga di luar gitu ya sorenya. Jadi ya aku nggak nyapu lagi sorenya teman-teman, jadi palingan malamnya aja. Ya intinya sekarang walaupun aku tuh volley yang memang lumayan melelahkan, tapi aku benar happy, aku benar senang teman-teman. Walaupun kayak sekarang aku juga nggak bisa yang terlalu kayak dulu ngontennya lagi, tapi beneran sih teman-teman, aku ngerasa lebih happy juga dunia nyata aku sekarang ya teman-teman. Oke, ini aku lanjut. Ini aku masak buat menu makan siang ya, teman-teman. Makan siang hari ini. Sebenarnya nggak siang sih ya. Ini tuh sekitar jam 2-an lewat pas setengah 3-an gitu, teman-teman. Ini kita mau makan. Ini aku sama Pak suami aja ya yang mau makan. Karena Pak suami itu pulangnya lebih awal dan Pak suami ngajakin buat makan mie. Jadi ya udah sebelum aku pergi main volley, ya udah aku mau masak mie dulu dan makan mie bareng Pak suami. Karena aku tuh sekarang makannya itu makan malam tuh udah skip ya teman-teman, jadinya ya aku makannya tuh sore gini. Kadang aku makannya itu sebelum main volley jam 3-an gitu ya aku makan, karena kan nggak mungkin ya makannya itu jam 4 ya, karena kan aku berangkatnya jam 4, takutnya nanti masih kekenyangan gitu pas main, dan itu bakalan bikin perut nyeri gitu ya. Jadi kadang aku makan tuh ya jam 2-an setengah 3-an gitu teman-teman. Jadi jam pagi tuh aku makan sarapan gitu ya. Nah siangnya aku makan siangnya itu sekalian makan malam ya, itu tuh jam 2-an apa setengah 3-an. Jadi malam aku udah nggak makan teman-teman. Jarang lah pokoknya aku tuh yang malam itu makan ya sekarang, keseringan tuh enggak gitu ya. Karena alhamdulillah juga walaupun badan aku masih kelihatan gemoy ya teman-teman, aku tuh udah turun sekitar 8 kilo sih. Seminggu yang lewat ya itu udah turun 8 kilo. Cuman aku nggak tahu sekarang naik apa turun ya, karena kemarin tuh sempat ada acara pesta juga kan teman-teman, dan aku tuh kalau udah pesta gitu tuh banyak nyemil dan juga makan ya, bawaannya ngemil mulu karena banyak banget kue-kuenya teman-teman ya. Makanya ya siapa tahu BB-nya naik. Semoga sih enggak gitu ya teman-teman.
Nah, ini aku masak, mie rebusnya ini tuh seperti ini aja ya, teman-teman. Sebenarnya aku mah pengen pakai sayur, cuman Pak suami tuh nggak doyan, teman-teman, kalau masak mie pakai sayur. Kalau aku mah suka dikasih sawi gitu ya, atau, apa ya, dikasih kol aja tuh rasanya udah enak banget, tapi Pak suami nggak doyan. Jadi udah deh ngikutin selera Pak suami lagi. Udah teman-teman, ini udah selesai aku masak mie-nya, alhamdulillah. Sampai di sini dulu ya videoku kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.